Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 20 September 2021. Dan kali ini bersama saya Guru Injil Filemon dan melanjutkan episode kita, episode keempat dari seri Mazmur Berperasaan Bersama dan di Dalam Allah. Nah saudara, kali ini kita akan belajar dari Mazmur nomor 144. Dan karena Mazmur ini sedikit agak panjang, maka saya tidak akan membacakan semuanya sekaligus, melainkan saya akan membacanya bagian demi bagian, dan kemudian saya langsung menjelaskannya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sejenak, memohon pimpinan dari arah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari apapun situasi, kondisi kami, Engkau bersama dengan kami, dan biarlah kebenaran ini mempengaruhi cara pandang hidup kami dalam menghadapi problema-problema keseharian dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan untuk mendapatkan pelajaran dari hamba-Mu Daud dari Mazmur 144 ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya dan berkati jemaat yang mendengarkan agar kami semua boleh mendapatkan bekal bagi kehidupan kami sehari-hari dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 144, Mazmur Daud, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Demikian bagian yang pertama. Mazmur ini Daud awali dengan pujian kepada Tuhan yang dia sebut sebagai gunung batu. Bagi kita orang di Indonesia mungkin konsep gunung batu asing bagi kita. Tapi pada zaman itu di daerah Timur Tengah, bahkan sebetulnya sampai sekarang pun, di daerah yang tergolong gersang, ada banyak tempat-tempat yang terbuka sehingga binatang-binatang itu menjadi terancam oleh ancaman binatang buas. Tetapi di tempat-tempat tertentu ada bukit-bukit batu atau gunung-gunung batu. Di sanalah banyak hewan-hewan yang lemah yang tidak memiliki senjata untuk bersembunyi dan mendapatkan perlindungan. Tuhan digambarkan sebagai gunung batuku. Jadi Daud mengakui dia adalah manusia yang lemah, ya, yang mengandalkan perlindungan dari luar, yaitu dari Tuhan. Padahal Daud adalah seorang pahlawan perang. Dia adalah seorang prajurit yang skillful atau sangat hebat. Tetapi dia mengakui kehebatannya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan Tuhanlah yang mengajarinya, ya, lewat pengalaman tahun demi tahun. Dari pengalaman dia menghadapi binatang buas sewaktu dia masih menjadi gembala, sampai dia menjadi prajurit di bawah pimpinan Raja Saul, dan kemudian menjadi raja menggantikan Saul. Dan dia juga berkata, Tuhanlah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Pada masa itu, saudara, bangsa antar bangsa itu saling berjaga-jaga. Karena zaman itu sangat berbeda dengan zaman kita, di mana satu bangsa tidak bisa seenaknya menyerang bangsa yang lain. Kalau sampai ada suatu bangsa menyerang bangsa yang lain di zaman kita, PBB tidak akan tinggal diam. Ya, negara-negara adik kuasa juga tidak akan tinggal diam. Tetangga-tetangga juga akan melancarkan protes. Nah, tetapi pada zaman itu, saudara, tidak ada PBB, tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Maka bangsa dengan bangsa tetangganya itu selalu harus waspada dan berjaga-jaga. Tetapi Daud sebagai raja, dia bisa menaklukkan ancaman musuh-musuhnya. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah Israel, pada zaman Daud lah, bangsa Israel itu bisa menaklukkan negeri yang Allah janjikan kepada nenek moyang mereka secara sepenuhnya. Artinya Tuhan membuka jalan, Tuhan memakai Daud untuk menuntaskan janji Tuhan kepada Abraham. Ya, Tuhanlah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.
Nah, aplikasinya bagi kita, saudara-saudara, kita perlu mengingat semua keterampilan yang kita bisa, yang kita punyai, bahkan kemampuan kita untuk berbicara sesederhana itu adalah Tuhan yang memberikan kita kuasa. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk belajar, maka kita tidak akan bisa. Nah, seperti Daud, kita perlu untuk mengingat semua yang kita bisa adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita pakai sesuai dengan rencana Tuhan, maksud Tuhan di dunia ini. Bagian kedua, saudara, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Di tengah kekuasaannya yang hebat, Raja Daud menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang manusia yang seperti angin. Hanya sebentar kemana dia datang dan kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Hidup itu singkat, dan Daud menyadari hal itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Nah, bukan kali ini saja kitab Mazmur berkata-kata seperti ini. Ya, Mazmur adalah bagian dari kitab bergenre hikmat. Selain kitab Mazmur, antara lain kitab Pengkhotbah, ya, kitab Ayub, kitab Amsal adalah kitab-kitab bergenre hikmat. Dan ada bagian lain, Mazmur 8 ayat 5, kemudian di Ayub pasal 7 ayat 17 hingga 18, memiliki pertanyaan yang serupa. Apakah manusia ya Tuhan sehingga engkau memperhatikannya? Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk yang fana, yang sebetulnya sederhana. Kalau Tuhan ingin kita pergi dari dunia ini, maka kita pasti akan pergi dari dunia ini. Dan hidup kita, meskipun mungkin di saat-saat tertentu terasa panjang, terasa lama, ya, terasa melelahkan. Tapi kalau kita pikir baik-baik, ya, mungkin di saat-saat kita tahu hidup kita tidak akan lama lagi, ya, mungkin kita belum benar-benar mengalaminya sampai saat ini. Tapi kalau kita pada titik itu, kita akan menyadari singkatnya hidup kita ini, ya, seperti angin. Tapi mengapa manusia diperhatikan Allah begitu rupa? Dan bagi kita umat Allah di perjanjian baru, sampai anak Allah rela mati untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kita hidup yang kekal. Siapakah kita? Oleh sebab itu kita perlu mengingat arti dari anugerah. Allah yang memberi tidak wajib memberi. Kita manusia yang hina ini yang menerima sebetulnya tidak layak untuk mendapatkannya. Kalau kita mengingat anugerah Tuhan, disitulah kita akan hidup penuh dengan syukur. Ya, walaupun ada kesulitan-kesulitan membuat kita tidak terlalu mudah untuk bersungut-sungut. Bahkan ada sukacita di tengah-tengah kesusahan yang mungkin sedang kita alami. Berikutnya, saudara, bagian yang ketiga ayat 5. Ya Tuhan, tekukanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Nah, saudara, di sini nuansa emosi dari Daud berubah dari bersyukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, beralih pada seruan minta tolong, ya, seruan untuk agar Tuhan mengulurkan tangannya dari tempat tinggi. Dia percaya Allah itu maha kuasa, ya, dia memberikan gambaran-gambaran langit, gunung-gunung, kilat-kilat, ya. Tetapi dia mohon Tuhan ulurkan tangan. Berarti pada waktu dia menulis Mazmur ini, dia ada dalam ancaman, ada dalam bahaya. Dari siapa? Yaitu orang-orang asing. Ya, itulah mengapa saya sebutkan di awal. Pada zaman itu, tidak ada bangsa yang bisa merasa tenang tanpa harus berjaga-jaga. Mereka harus selalu berjaga-jaga.
Karena bisa saja sewaktu-waktu salah satu dari bangsa tetangga mereka datang menyerang, mengganggu mereka. Ya, tidak sedikit saudara korban jiwa berjatuhan, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah perbatasan. Dan kita melihat dari sini, Daud pada waktu itu pasti sedang menghadapi rongrongan invasi dari orang-orang asing. Dan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan mengulurkan tangannya, menolong bangsanya dari ancaman ini. Kita lanjutkan. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan pada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Saudara, di tengah pergumulan, ya, ada syukur. Aku hendak menyanyikan nyanyian baru. Episode yang lalu saya memberikan gambaran mengapa kita manusia bermusik. Nah, untuk apa tujuan Allah menciptakan kita bermusik? Untuk mengekspresikan perasaan kita kepada Allah, dan kalimat yang serupa, menyanyikan nyanyian baru, gambus 10 tali dengan kecapi. Nah, saudara, kita melihat Daud di sini di tengah penderitaannya, dia tetap ingin memuji Tuhan. Penting bagi kita dalam disiplin rohani kita memiliki kebiasaan untuk memuji Tuhan meskipun kita dalam kesusahan. Tetapi tetap Daud tidak lupa pada persoalannya. Nah, kadang-kala ya mungkin di awal-awal ibadah ada pemimpin pujian yang berkata untuk kita melupakan permasalahan kita. Ya, memang maksudnya baik. Tetapi sebetulnya saudara itu sukar untuk kita lakukan. Dan sebetulnya Daud melakukan memuji Tuhan sambil membawa persoalannya kepada Tuhan. Ya, ini adalah perpaduan yang unik dari percaya, tetapi juga tahu ada permasalahan yang belum selesai. Inilah yang harusnya kita juga lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Tidak harus memilih antara memuji Tuhan atau menceritakan keluh kesah kita. Lakukan saja kedua-duanya. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan hati dan membangkitkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, saudara, Daud beralih dari pujian kepada Tuhan, dari menceritakan persoalan yang sedang dia hadapi kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, beralih kepada sebuah pengharapan, gambaran tentang bangsa yang makmur. Kadangkala kita juga mendengarkan orang berkata, kita sebagai orang Kristen itu masa kita setiap hari hanya berdoa untuk bisnis kita, berdoa untuk anak-anak kita saja. Tentu maksudnya baik, saudara, ya, bahwa kita perlu juga mengingat hal-hal lain dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menilik isi dari Mazmur, ya, 100-an lebih Mazmur, kita akan menemukan bahwa berperasaan bersama Allah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat real, ya. Iman kita bukanlah iman yang selalu berbicara tentang jauh ke depan, ya, hanya berbicara tentang nanti, tetapi juga berbicara tentang kondisi yang sedang kita hadapi, dan juga harapan-harapan realistis tentang kehidupan kita di dunia ini. Dan inilah yang Daud panjatkan.
Semoga bangsa kita seperti itu keadaannya. Perlu saudara-saudara kita menyadari bahwa Allah kita juga adalah Allah yang membawakan semua berkat, termasuk berkat-berkat jasmani seperti yang diharapkan oleh Daud. Kita harus bisa menyeimbangkan, ya. Tentu kita juga harus bisa membedakan prioritas. Mana yang lebih penting di mata Allah dalam kehidupan kita, untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak ada salahnya untuk kita mengucapkan harapan kita kepada Tuhan. Terhadap anak-anak kita, terhadap usaha kita, mungkin bahkan terhadap bos kita mungkin. Tapi kita tentu menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang paling berhikmat. Dia tahu apa yang baik bagi kita dan kapan dia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Dan saya ingin mengajak kita melihat kalimat terakhir dari Daud. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Harapan Daud. Tetapi paling penting adalah berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Yahweh atau Tuhan. Kita perhatikan bagaimana Daud itu menyeimbangkan antara harapannya terhadap kondisi bangsanya yang sangat bersifat jasmania. Tetapi dia tahu apa yang lebih penting. Dia tutup dengan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Yahweh atau Tuhan. Berbahagialah. Ini yang menjadi titik fokus dari seri kita. Berperasaan bersama Allah di dalam Allah. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Daud menghadapi ancaman. Dan dia khawatir. Ya, dia mempedulikan masalah itu. Dia juga punya harapan terhadap keadaan bangsanya, makmur, sejahtera, lancar. Tetapi dia tahu ada ancaman dari musuh yang merongrong. Dan mungkin sampai waktu dia membuat Mazmur ini, ancaman itu belum selesai, belum pergi, belum tuntas. Tetapi di dalam kecemasannya itu tidak menyurutkan bagi Daud untuk berkata, berbahagialah. Ya, inilah yang menjadi kunci. Seperti Rasul Paulus berkata, kami bersuka cita meskipun di dalam duka cita. Nah, saudara, berperasaan bersama Allah berarti di dalam kehidupan kita menghadapi cobaan-cobaan. Ada kekhawatiran, ada kesedihan, bahkan mungkin ada kemarahan. Tetapi tidak memadamkan 100% sukacita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahkan karena Allah bersama dengan kita, seperti halnya Allah beserta dengan Daud, kita mampu untuk membangkitkan kembali sukacita kita bersama dengan Tuhan. Kiranya saudara di dalam kehidupan Anda dan saya, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, selalu ada kekuatan baru yang bukan berasal dari diri kita, tetapi yang muncul dari kesadaran Allah beserta dengan kita. Dan kita mengingat semua yang kita bisa berasal dari Tuhan. Naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Utarakan pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu kembalilah bersukacita karena Tuhan beserta dengan kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.